Baik, kita mulai saja pertemuan kita pada kali ini. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Selamat pagi menjelang siang pada hadirin dan hadirat yang berbahagia. Iya, ketemu lagi dengan saya, Coach Ariel di pelaksanaan pembimbingan RA1. Ya, dan ini merupakan salah satu rangkaian pertemuan kita di pembelajaran sinkronis untuk agenda keempat. Ya, sebagaimana kalian pahami bahwa untuk agenda keempat kita ada 5 kali pembelajaran sinkronus, yaitu coaching agenda, kemudian pembimbingan RA 1, 2, dan 3, dan terakhir evaluasi rancangan aktualisasi. Ya, nah untuk pertemuan kita kali ini pembimbingan RA1 itu agenda pembelajaran kita yaitu konsultasi atau bimbingan tentang penentuan isu, kemudian analisis isu, gagasan kreatif, dan penentuan rencana inovasi yang akan dilakukan. Ya, oke, baik. Waktu kita 2 kali 45 menit. Jadi kemungkinan nanti tidak tercover semuanya 10 ya. Nanti akan kita lanjutkan di bukan pertemuan selanjutnya. Nanti akan kita buka lagi Zoom yang tidak terjadwal seperti di jadwal lasar, mungkin waktunya malam atau sore gitu kita buka lagi Zoom khusus untuk yang belum tercover, yang belum hari ini belum tercover untuk saya lihat rencana aktualisasinya ya. Jadi kalau kita untuk Zoom sekali lagi yang di luar ini kalian boleh tidak pakaian sekolah ya, boleh tidak pakai baju putih hitam, baju casual aja boleh ya, asal berbaju, jangan tidak berbaju ya. Ya, oke, ya jadi bebas saja. Saya kalau biasanya Zoom malam itu saya serasa mengajar pesantren ya, mengajar pesantren kilat. Karena ibu-ibunya rata-rata pakai mukena kalau malam Zoom malam itu. Iya, pakai mukena semua ibu-ibu yang cewek-ceweknya biasanya ya. Iya, ke saya ini mau coaching atau pesantren kita ini ya kayaknya. Iya coach kata mereka. Itulah yang praktisnya. Jadi kami tidak perlu lagi pakai jilbab, ambil mukena udah selesai ya. Tidak apa, tidak apa. Kata saya tidak apa-apa, that's okay. Oke, baik. Nah, saya sudah menerima ada kita ada 11 ya. Kita ada 11. Saya sudah menerima eh, 10 ya. Julian belum ngirim ya Julian ya? Sudah. Sudah, Coach. Jam berapa? Tanggal berapa? Hari ini ya ngirimnya. Oke. Ya. Jadi yang Kemarin, kemarin, Coach. oh kemarin. Kemarin jam setengah enam. Kemarin jam setengah 6. Coba saya lihat. Sebentar, saya lihat dulu. Ya, 10 udah masuk, mungkin kelewatan mungkin ya kayak. Oh iya betul, kelewatan kemarin. Oke 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 oke. Oke. Oh tuh iya betul. Oke, baik. Jadi saya telah mencatat berdasarkan masuknya, saya robah catatan saya ya. Jadi yang akan urutannya, nanti urutannya yang akan kita bahas ini nanti urutannya itu ya kita uh, urutannya nanti saya mulai nanti dari Novenia ya. Novenia yang masuk pertama, kemudian setelah Novenia ada Julian, ternyata Julian, Diki Mahendro, Indriani, dan Yovika Lestari. Ya, oke. Jadi yang 5 itu dulu. Ya, nanti yang 5-nya nanti menyusul atau kalau misalnya kita kejar hari ini. Ya, oke. Saya lihatnya di history masuknya WA. Ya, itu masuknya WA ya. Jangan sampai nanti ada yang ngomong, wah saya masuknya kemarin WA ngirim. Atau saya barusan ngirim. Atau misalnya, wah saya ngirimnya dari malam tadi. Kok yang barusan ngirim langsung dibahas gitu. Ah, gitu ya. Oke, baik. Saya silakan untuk pertama saya persilakan Novenia Catur Wisnu Putri. Silakan di share screen. Kemudian tidak usah dibaca semuanya. Ya, untuk semuanya. Cukup sebutkan saja
Coach, ini isu saya, nggak usah dibaca isunya, 1, 2, 3, 4, 5 gitu, ada berapa, 6 gitu. Nah coach, ini analisis saya, isu terpilihnya ini penyebabnya, dan ini gagasan kreatifnya, dan ini nama inovasinya. Gitu aja, biar cepet ya, biar oke. Baik, silakan Nova. Novenia. Oke, Coach, izin share screen. Oke, Coach, saya mulai. Sudah terlihat, Coach? Sudah. Oke. Sudah terlihat. Jadi untuk isu saya yang pertama yaitu belum optimalnya validasi kesesuaian spesifikasi fisik lapangan dengan dokumen rencana TAPA atau site plan pada proses praserah terima PSU perumahan. Lalu yang kedua, rendahnya tingkat kepatuhan pengembang perumahan dalam melengkapi dokumen administrasi legalitas PSU sebagai syarat mutlak serah terima aset. Isu ketiga adalah belum optimalnya koordinasi dalam pelaksanaan penyerahan prasarana, sarana, dan utilitas atau PSU perumahan dari pengembang ke pemerintah daerah. Isu yang keempat adalah belum optimalnya penyebarluasan informasi dan edukasi dini mengenai kewajiban penyerahan PSU kepada pengembang perumahan baru di Kabupaten Lebong. Yang kelima, belum optimalnya penerapan pemeliharaan mandiri oleh pengembang terhadap infrastruktur perumahan yang belum diserah terimakan di Kabupaten Lebong. Dari kelima isu ini, melalui analisis APKL-nya, menurut saya yang paling urgent adalah ini, Coach, belum optimalnya koordinasi dalam pelaksanaan penyerahan prasarana, sarana, dan utilitas atau PSU perumahan dari pengembang ke pemerintah daerah. Kondisi saat ini, proses koordinasi dan konsultasi syarat administrasi serah terima PSU dengan pengembang luar kota berjalan lambat karena terbatasnya ruang komunikasi jarak jauh. Pengembang itu sendiri harus datang langsung ke kantor dinas hanya untuk menanyakan format berkas atau mengkoreksi dokumen yang berakibat pada tertundanya penyelesaian pemenuhan syarat BAST. Kondisi yang diharapkan tersedianya ruang komunikasi dan konsultasi yang fleksibel, cepat, dan tidak terbatas jarak, sehingga pengembang dari luar daerah dapat dengan mudah mendapatkan informasi, mengunduh format berkas, serta melakukan konsultasi intensif terkait pemenuhan dokumen administrasi PSU tanpa kendala geografis. Gapnya belum adanya sarana informasi dan ruang konsultasi berbasis online terintegritas sebagai media koordinasi jarak jauh antara pihak dinas Perkim dengan pengembang luar kota dalam pemenuhan dokumen serah terima PSU. Penyebab gap yang pertama, belum tersedianya wadah pusat informasi digital online atau digital atau online helpdesk yang dapat diakses secara mandiri oleh pengembang jarak jauh, lalu alur penyampaian informasi prasyarat administrasi penyerahan PSU masih bersifat manual atau tatap muka. Yang ketiga, terbatasnya media interaktif untuk memfasilitasi konsultasi teknis jarak jauh secara responsif. Dari tiga penyebab itu,
Penyebab utamanya adalah belum tersedianya wadah pusat informasi digital atau online helpdesk yang dapat diakses secara mandiri oleh pengembang jarak jauh. Adapun gagasan kreatif atau inovasi penyelesaian isu atas permasalahan ini adalah dengan digitalisasi sarana informasi dan konsultasi online atau Sinfocon PSU sebagai media koordinasi jarak jauh dalam rangka akselerasi serah terima PSU perumahan oleh pengembang luar kota pada Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Lebong. Solusinya dengan membuat platform digital pusat informasi sederhana menggunakan platform gratis seperti Linktree atau Google Google Site yang mengintegrasikan alur aturan hukum dan persyaratan serah terima PSU, lalu menyediakan dokumen e-booklet, panduan teknis, serta template atau format berkas kelengkapan administrasi PSU dalam cloud storage atau Google Drive agar bisa diunduh mandiri oleh pengembang. Yang ketiga, membangun layanan online helpdesk interaktif menggunakan akun resmi WhatsApp bisnis bidang PSU untuk melayani konsultasi asistensi dan verifikasi berkas awal secara jarak jauh. Yang keempat adalah menyusun standar tata cara pelayanan konsultasi online bagi tim internal dinas agar pelayanan tetap profesional dan responsif. Hasil yang diharapkan adalah hambatan jarak geografis dengan pengembang luar kota dapat diatasi sehingga proses pemenuhan dokumen persyaratan berjalan lebih cepat dan efisien, meningkatkan keterbukaan informasi publik dan akuntabilitas dinas dalam menyosialisasikan aturan serah terima PSU dan mendorong akselerasi penyerahan PSU di Kabupaten Lebong agar infrastruktur permukiman segera mendapatkan legalitas. Legalitas pemeliharaan melalui dana APBD demi kesejahteraan masyarakat luas. Baik, Coach. Oke, baik, thank you. Nah, Novenia sudah memaparkan rencana aktualisasinya ya. Oke, nah nanti semuanya yang dibuat tugas saya ini nanti kalian sebagai bahan, nanti kalian kembangkan lagi dalam bab 3 ya, dalam bab 3. Oke, baik. Coba jadi rencana Novena ini mau membangun apa tadi? Digitalisasi sarana informasi konsultasi online itu berapa banyak itu pengembang luar kota? Berapa banyak pengembang yang ada di Lebong? Datanya. Untuk sekarang datanya itu dari ada 4 pengembang, Coach. Pengembang. Terus yang mereka itu rata-rata berkantornya karena pembangunannya sudah selesai, jadi berkantornya di luar Kabupaten Lebong. Oh, jadi yang dilaporkan itu PSU tadi apa saja? Tadi ada tadi. Ya, Coach. Yang dilaporkan itu apa saja tadi? PSU-nya itu. Isi PSU-nya itu apa? Jalan perumahan. Terus drainase perumahan. Dan fasilitas umum penunjang kalau misalnya di perumahannya ada taman. Atau itu. Oke. Jadi yang terpilih itu ya? Iya, yang Coach. terpilih itu. Jadi isu terpilihnya belum optimalnya koordinasi dalam pelaksanaan penyerahan, gitu ya? Iya, Coach. Rencana kamu alternatif solusinya apa tadi? Belum tersedianya wadah ya? Itu penyebab bukan? Itu penyebab bukan? Apa, Coach? Ini solusinya? Penyebab itu belum tersedianya wadah itu penyebab bukan? Bukan. Coba ke atas. Coba lihat yang di USG. Nah itu. Oh, ini. Iya, penyebab bukan itu? Iya. Oke, penyebab ya. Oke. Nah, sehingga gagasan kreatif kamu adalah itu ya. Membuat wadah itu ya. Iya, Coach. Oh, gitu. Ya. Nah, wadah pusat informasi digital tadi Novia kasih apa tadi? Pertama bukan di atasnya tadi Pak. Apa nama singkatan tadi? Singkatan.
Oh itu Sinfocom PSU, Sistem Informasi dan Sarana Informasi. Oh, kalau sudah kata online nggak usah pakai digitalisasi lagi kayaknya. Oke, Ya kan? Coach. Iya. Ya, Ya. oke, Coach. Jadi sarana oke, sarana informasi dan konsultasi online gitu. Iya, Iya kan? iya, Coach. Oke, sarana informasi. Oke. Sebagai mekanisme jalan dalam rangka akselerasi. Oke. Jadi buang saja kata digitalisasinya ya. Iya, Coach. Oke. Terus apa ya? Membangun sarana informasi dan konsultasi online sebagai media koordinasi jarak jauh PSU. Nah, terus yang PSU-nya dibuat, kalau ini mau jadi judul, dibuat panjangnya ya, baru dalam kurung PSU-nya ya. Iya. Oke. Baik, jadi untuk isunya, untuk 55 isunya kayaknya sudah oke ya, maksudnya sudah bisa diterima. Kemudian coba lihat analisisnya, Nova. Oke, Coach, bentar. Coba lihat analisisnya. Nah, analisisnya, oke, itu sudah ke bawah. Analisis pemilihan isunya. Analisis pemilihan isunya, ya. Nah, itu ada APKL kan? Iya, Coach. Jadi dari APKL ini, kamu langsung menentukan yang terpilih atau mau analisis lagi? Langsung menentukan, Coach. Oh, yang menentukan terpilih. Mana? Coba lihat. Mana yang terpilihnya? Yang terpilihnya itu yang nomor 1 ya? Ini, Coach. Oke, belum optimal koordinasi dalam penyelenggaraan prasarana. Oke. Tapi kayaknya bukan belum optimalnya ini koordinasi ya. Mungkin lebih tepatnya belum optimal langsung saja koordinasi dalamnya dibuang mungkin. Belum optimalnya pelaksanaan penyerahan PSU tadi kan? Oke. Ya kan? Iya, ya. Belum optimalnya pelaksanaan penyerahan PSU ya. Ya. Nah, nanti dari situ, dari 3 itu, dari belum optimalnya pelaksanaan penyerahan itu, kamu cari penyebabnya dulu. Nah, mana penyebabnya? Penyebabnya mana, Novenia? Ada penyebabnya kan? Oke. Ini 3 ini penyebabnya ya? Iya. 3 ini. Nah, 3 ini kamu dapat dari mana tadi? Ya, Coach. Dapatnya dari mana 3 ini? Pakai analisis apa kamu penyebabnya? Pakai analisis apa? Dari sini pakai gap. Oh, pakai gap. Ya. Oke, saya sarankan semuanya ganti saja pakai fishbone ya. Pakai fishbone ya. Ya. Pakai fishbone. Nanti yang kamu dapat di fishbone itu kamu SG kan seperti ini, seperti yang kamu buat ini, Nove, ya. Iya, Coach. Nah, dari situ baru nanti kamu lihat ya. Kamu ambil saja kamu penyebabnya kan banyak, bukan hanya 3 nanti kalau pakai fishbone kan. Banyak penyebabnya ya. Nah, nanti kamu USG penyebabnya di fishbone itu ya, kamu ambil peringkat 1 sampai 5. Peringkat 1 sampai 5. Nah, nanti masing-masing peringkat 1 sampai 5 itu kamu tentukan gagasan kreatifnya. Ya. Kamu tentukan gagasan kreatifnya. Jadi ada 5 gagasan kreatif kan? Ya. Nah, kelima gagasan kreatif nanti kamu tentukan yang mana yang akan diselesaikan, dipilih dengan menggunakan analisis teori tapisan McNamara. Tulisannya MC Namara. Ya. Nah, setelah itu kamu dapat 1,
Nah, dapat 1 itu ya ini tadi gagasan kreatifnya tadi, ya, membuat wadah sebagai pusat informasi digital itu tadi ya. Oke, oleh pengembang jarak jauh gitu. Oke. Gitu kan? Nah, baru nanti dari situ ke bawah lagi, ke bawah tuh. Ke bawahnya, ke bawah lagi. Nah, baru nanti dari situ kamu dapatkan ini tadi. Coba. Yang tadi. Lagi. Bawah lagi apa tadi? Lagi. Yang kegiatan tadi mana kegiatan? Nah, ini. Oke. Nah, ini ada 4 kegiatan jadi kamu ya. Iya. Jadi nanti kamu akan selain membuat pusat informasi, membuat e-booklet juga. Yang Iya, di Coach. antara solusi ini yang mana yang kamu jalankan? Semuanya atau yang mana? Yang online help desk, Coach. Oh, yang nomor 3. Iya. Oh, membuka online helpdesk cuma pakai WA. Karena sekarang saya sebenarnya yang e-booklet itu bisa digunakan juga, Coach. Tapi sekarang itu untuk serah terimanya kan belum ada. Jadi gimana, Coach? Kan nanti kan gini, kalau misalnya yang terpilih kamu adalah membuat platform, itu kan membuat platform digital pusat informasi sederhana ya. Ya. Oke, nah artinya begini, nanti di kegiatannya, ini kan ini solusinya, ya, Iya. pusat informasi digital. Di kegiatannya, ya tadi kegiatannya membuat platform, gitu kan, membuat dokumen e-booklet, kemudian yang 3 melakukan sosialisasi kepada pengembang, gitu kan. Kemudian keempat, penerapan dari platform digital yang kamu buat. Itulah masuk di penerapan itulah nanti masuk layanan online helpdesk. Ya kan? Ya, Coach. Nah, nanti setelah itu baru ke evaluasi gitu. Jadi kamu tuh paling tidak ada 5 kegiatan di sini. Ya. Jadi kegiatan satunya melakukan persiapan pelaksanaan aktualisasi. Ya. Kayak mau rancang tadi kan. Yang kedua tadi membangun platform digital sederhana. Ya kan? Yang ketiga kamu membuat panduan berupa e-booklet. Ya kan? Benar nggak? Iya, betul. Nah, setelah kamu membuat panduan, kamu sosialisasikan dulu kepada pengembang panduan tersebut dengan platform itu. Ya kan? Iya. Nah, nanti pada yang keempatnya baru penerapannya. Sehingga nanti pengembang dari luar kota itu tidak lagi datang. Dia memanfaatkan platform digital yang Novenia buat. Bagaimana caranya tadi dengan membuka layanan online helpdesk. Jadi artinya bukan hanya mereka ngirim. Jadi Novenia juga membuat helpdesk-nya atau kayak apalah pendampingan lah mungkin kan. Iya. Nah, dan terakhir itu pelaksanaan atau melaksanakan evaluasi kegiatan aktualisasi. Jadi kamu mengevaluasi tentang platform digital yang kamu buat yang sudah diterapkan ini gitu. Oke ya. Oke, nanti dibuat tahapan-tahapannya untuk masing-masing kegiatan buat tahapan-tahapannya. Oke, ya gitu. Silakan dilanjutkan. Cuma nanti untuk analisisnya saja. Ya. Jadi analisisnya coba kamu catat. Yang pertama identifikasi isu. Ya. Yang kedua deskripsi isu. Yang ketiga itu kamu analisis isu. Nah, analisis isunya karena tadi kamu cuma pakai 1, isinya itu APKL, ya kan? Ya. Nah, di bawah APKL itu kamu buat analisis fishbone. Ya. Tulang ikan yang digunakan untuk mengidentifikasi penyebab dari isu terpilih. Gitu ya. Yang lain juga catat ya supaya sama cara berpikirnya ya. Diingatkan di tiga. Setelah kamu fishbone, penyebab-penyebab tadi kamu USG kan. USG kan, sudah. Nah, setelah kamu USG kan, baru nanti kamu tentukan. Misalnya penyebabnya ada banyak, ada 5 atau 10 misalnya. Kamu ambil 5 penyebab yang akan dicarikan gagasan kreatifnya. Artinya dari hasil USG ranking 1 sampai 5, kamu buat gagasan kreatifnya apa untuk masing-masing penyebab itu. Ya. Nah, dari situ, dari masing-masing gagasan kreatif tadi, kamu analisis dengan menggunakan teori tapisan McNamara, MC Namara. Sehingga yang terpilihnya adalah
gagasan kreatif membuat platform digital, ya kan? Atau membuat media atau sarana informasi dan dokumentasi apa tadi? PSU tadi ya. Ya, Coach. Nah, dari situ baru kamu rumuskan kegiatan yang tadi. Nih, kegiatan-kegiatan ini, ya. Oke. Nah, dari situ baru nanti masuk, itulah nanti isi dari bab 3. Nanti setelah itu baru kamu masukkan metrik, buat metrik kabel yang bercerita tentang bagaimana rencana kegiatan secara detail, ya. Nanti akan saya jelaskan setelah ini nanti tentang isi metriknya. Oke? Ya, siap, Oke. Coach. Oke, gitu. Oke. Oke. Ya. Terima kasih, Coach. Oke. Jadi nanti tolong Novenia, ini tidak usah diperbaiki lagi di tugas saya ini. Saran-saran saya tadi, kamu perbaiki langsung dalam bentuk rancangan. Ya. Siap, Coach. Perbaiki dalam bentuk rancangan. Dalam bentuk rancangan. Jadi dia berbentuk rancangan. Jadi bukan ngulang dari tugas ini. Ini langsung nanti masukkan ke dalam bentuk rancangan. Karena untuk pertemuan kita selanjutnya semuanya, ke 11 orang ini, semuanya pertemuan kita selanjutnya, itu nanti akan memaparkan rancangan aktualisasi. Ya, tidak harus selesai betul, sampai di mana. Pokoknya progresnya sampai di mana untuk pertemuan kedua. Syukur-syukur kalau sudah selesai sampai 4 bab itu. Kalau belum selesai 4 bab, ya sudah sampai bab berapa. Ya. Oke, kalau belum selesai juga sampai bab berapa, sampai babak belur juga enggak apa-apa. Novenia sampai di mana nih? Bab berapa kamu? Belum coach, baru ini masih babak belur ini. Iya, enggak tahu bab berapa gitu ya. Gitu ya. Oke, terima kasih Novenia. Oke, Coach, izin stop share screen. Oke, sekarang silakan yang kedua Julian Kirna Dwi Nugroho. Izin share screen, Coach. Oke. Oke, silakan. Singkat-singkat saja Julian ya. Ya, jangan lama-lama, kasihan yang urutan di belakang nanti belum ini dia. Takut nanti tidak dapat giliran dia. Silakan Julian. Untuk isu yang saya ambil yaitu yang pertama yaitu belum optimalnya pendataan dan analisis kebutuhan Sarprasar BPBD dalam mendukung peningkatan klasifikasi BPBD. Yang kedua yaitu belum optimalnya pencatatan keluar masuk barang logistik korban bencana di Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Lebong. Yang ketiga belum optimalnya pencatatan perawatan peralatan SAR di Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Lebong. Yang keempat, kemudian belum optimalnya keselamatan atau kesiapan fisik personel SAR BPBD Kabupaten Lebong dalam menghadapi bencana. Dan yang terakhir yaitu belum optimalnya simulasi atau latihan internal penanganan darurat karena keterbatasan sarana. Berdasarkan isu yang saya ambil tersebut, saya mengelompokkannya menggunakan analisis APKL, di mana pada analisis APKL ini yang mendapatkan skor tertinggi atau yang paling urgent yaitu belum optimalnya pendataan dan analisis kebutuhan Sarprasar dalam mendukung peningkatan klasifikasi BPBD. Kemudian dari isu yang sudah terpilih tersebut, maka dilakukan penyebab adanya isu tersebut menggunakan analisis Fishbone, di mana pada analisis ini saya menggunakan 4 faktor, yaitu pertama itu adalah faktor man atau sumber SDM, kemudian faktor metode atau sistem, kemudian faktor material atau sarana dan prasarana, dan faktor environment atau lingkungan atau regulasi. Kemudian dari faktor-faktor tersebut, saya menggunakan analisis USG untuk menentukan penyebab yang paling urgent, di mana pada analisis USG ini penyebab yang paling urgentnya itu pada faktor metode atau sistem, yaitu belum adanya sistem pendataan Sarprasar secara sistematis dan belum tersedianya format analisis kesenjangan. Kemudian dari penyebab isu tersebut diadakanlah gagasan kreatif, yaitu upaya peningkatan klasifikasi BPBD melalui pendataan dan analisis kebutuhan Sarprasar berbasis digital Google Spreadsheet di BPBD Kabupaten Lebong. Sudah, Coach.
Oke, jadi rencana kamu, rencananya apa tadi? Mau membuat? Ingin mengklasifikasikan pendataan analisis kebutuhan sarprasar berbasis digital Google Spreadsheet. Peningkatan klasifikasi. Klasifikasi apa? Kebutuhan ya? Ya, klasifikasi ya kebutuhan juga kok. Oke, rencana kamu gimana nanti kegiatannya? Kegiatannya tuh nanti untuk peralatan SAR itu kan di data dan dianalisis ini sesuai nggak kebutuhannya sama dengan klasifikasi BPBD nasional gitu kok. Untuk peralatan kebutuhan sarprasnya gitu. Jadi nanti dibuat dalam berbentuk digital Google Spreadsheet. Cuma itu saja, dengan waktu 30 hari, mendata itu. Iya kok. Oh, gitu. Dan Sekarang, sekarang sarananya banyak mengelompokkan tak? Sekarang banyak tak sarananya? Ada berapa sarana sarana. saprasarnya? Untuk di BPBD lumayan banyak kok. Untuk peralatan SAR-nya juga gitu kan. Jadi kamu klasifikasi, kamu kelompokkan aja ini. Oh, kamu apa? Kayak aset kamu tuh ya, kayak mendata aset itu ya. Ya, Coach. Cuman ini berfokus pada sarana-sarana yang sesuai dengan tusi saya, Coach. Nanti hasilnya apa, berbentuk apa nanti? Berbentuk Google Spreadsheet. Ya isinya apa? Isinya Isinya tuh apa? ya pendataan kebutuhan tersebut, Coach. Mengelompokkan berdasarkan satu kelayakannya nanti. Oh, terus setelah dikumpulkan kelayakannya, Ya, menganalisisnya juga. kamu tuh intinya itu kalau saya lihat di sini, kalau dari isu ini, kamu tuh akan membuat semacam database ya. Iya, Coach. Ah, ya kan? Database Sapras gitu kan? Iya, Coach. Ah, gisinya database Sapras dari SAR. Ya kan? Iya, Coach. Nah, membuat database Sapras. Nah, database yang ada selama ini gimana? Ada nggak database ini Sapras selama ini? Database-nya tuh sesuai ingatan petugas aja, Coach. Nah, ada tersusun secara rapi gitu. Secara masih Masa sih? manual, masih dalam bentuk kertas gitu. Enggak, masa sih nggak ada rapi? Kan itu ada kamu kan ada sekretariat. Di sekretariat itu kan ada bagian ini kan, bagian aset kan, bidang apa subbak aset atau apa gitu ya, yang mendata itu, ya Ada kan? kok, cuman kemana kan udah konsultasi juga, udah diskusi juga sama senior di BPBD kan, Coach. Mm-mm. Katanya untuk peralatan ini ya masih masih kayak kacau gitu, Coach. Tata letaknya eh, gimana ya? Kaca. Kondisinya tuh belum masih belum tersusun rapi sesuai dengan kelayakannya gitu, Coach. Nah, dengan tidak adanya ini apa yang terjadi dampaknya? Dampaknya jadi kan kita jadi tahu kalau peralatan ini tuh bisa layak, bisa dilakukan di perawatan rutinnya gitu dengan peralatan-peralatan yang layak yang ada nanti, Coach. Jadi kegiatan kamu itu mendata itu ya, Mendata dan mengklasifikasikan ke kelayakannya tersebut gitu. klasifikasinya berdasarkan apa? Berdasarkan klasifikasi Sarpasar BPBD nasional, Coach. Apa itu contohnya, isinya? Misalnya seperti perahu fiber, Coach. Terus ciri layak Misalkan tidak layaknya? kita bisa mengatakan perahu fiber di BPBD itu kan ada 2 buah kan, Coach. Hmm. Nah, jadi kan yang satunya tuh ada rusak, namun yang satu lagi bisa digunakan. Jadi waktu ada bencana nanti, kalau yang kita tahu kalau ini perahu yang rusak, ini perahu yang baik. Jadi kalau pas ada bencana, jadi peralatan itu bisa siap langsung digunakan gitu. Yang rusak juga digunakan. Tapi yang rusak enggak, itu kan itulah klasifikasinya tadi kok. Iya. Oke. Jadi kayaknya ini ya kamu tuh ya. Cuma catat-catat itu doang ya. Ya, kok. Iya. Oke. Ya. Karena Atau sesuai gini aja tusi sih juga kok. isunya kamu ganti, ndak usah isunya tetap itu tapi bahasanya bukan pendataan dan kalau kamu katakan pendataan dan analisis kebutuhan, artinya kamu nanti membuat analisis kebutuhan ya, Iya kok ya. rencananya. Analisis kebutuhan. Cuma sampai di situ. Cuma membuat kami butuh ini gitu ya. Iya kok. Karena sesuai dengan tusi juga kan kok.
Oke, ya. Nah sekarang gini aja, coba kamu pikirkan kalau sarana prasarana SAR ini banyak yang tidak layak atau kelayakannya tidak bisa digunakan, nah apa yang terjadi gitu? Nah gitu, nanti itu jadikan isu, ya. Oke, Coach. Oke. Ya. Jadi misalnya kamu katakan bahwa eh, masih adanya sapras yang belum layak, misalnya tidak layak, atau gini aja, eh, belum belum tersedianya database tentang sapras SAR gitu, ya kan? Oke, Coach. Nah, sehingga pada saat itu bisa jadi penyebab nanti. Jadi dari penyebab itu nanti gagasan kreatif kamu adalah membangun database, database tentang saprasar gitu, ya. Oke, nah dari database yang dasar itu nanti itulah isinya nanti ada kelayakan, bila perlu ada fotonya, nanti ada termasuk di situ. Bagaimana cara pendataannya? Nah, dengan kamu tadi memanfaatkan Google Spreadsheet, pakai Excel ya. Pakai Google Spreadsheet, Coach. Oh dia ya spreadsheet ya, diketik-ketik saja datanya di spreadsheet itu. Iya, iya, Coach. Oke, kamu sendiri nanti yang melakukan pendataan atau ada tim? Apa, Coach? Kamu sendiri atau ada timnya nanti akan dibuat tim untuk pendataan ini? Nanti dibantu juga sama senior di BPBD, Coach. Artinya ada tim kan? Ada. Gitu ya. Jadi kamu tuh membuat database tentang saprasar gitu aja, ya. Oke. Nah nanti database SAR yang kamu buat itu kamu kasih nama Apo, itulah inovasi kayak Nopenia tadi kan. Nopenia tadi kan membuat media apa tadi, media untuk penyampaian PSU. Nah medianya menggunakan tadi apa katanya Linktree apa katanya tadi kan, Linktree dengan apa tadi Nopenia. Nah apa nama media itu? Itulah inovasinya yang tadi siapa yang atau tadi nanti saya suruh robot tadi singkatannya. Nah itulah inovasinya. Nanti itu yang dijadikan judul ya. Oke, Coach. Tadi dirubah dulu, isu terpilihnya dirubah sehingga dia tergambar di situ. Kemudian buat sama seperti Novenia tadi, buat analisisnya. Kemudian dari Fishbone-nya, coba kamu tayangkan Fishbone kamu. Nah dari Fishbone kamu kan kamu lihatnya dari 4 ya. Dari berapa itu? Iya, iya, Coach. Dari 4. 4 poin, 4 unsur kan? Material, man, environment, method. Nah, cuma untuk yang environment kenapa 1? Tidak berimbang nanti ikannya. Yang lain tulangnya 3, ada 3, ada 2, yang ini 1. Oleng nanti ikannya begitu berenang. Berat sebelah nanti tuh. Iya kan? Iya, Coach. Nah, coba cari dulu material identifikasi lagi penyebabnya apa. Nah, nanti ini misalnya ini jadi misalnya 2 ya. 2 semua tambah yang material 3. Jadi ada 6, 9. Ya kan? Nah, coba di bawah itu baru kamu SG yang 9-9-nya. Nah, Berarti seperti ini. ke-9-nya tuh yang dimasukkan gitu. Lah iyalah, misalnya nomor 1 kamu mengatakan men itu kan ada 3 tuh. Iya, ya. Men ada 2 kan. Nah, kenapa kamu memilih yang di kamu analisis belum ada petugas khusus? Sedangkan ada juga nih pemahaman personil, kenapa tidak dianalisis? Itu juga dianalisis. Oke, oke, Coach. Nah, sehingga nanti kamu dapatlah 4 dari ini. 4 boleh atau 5 saja, Bu. 5 gitu, 5 atau 3 juga bisa. Nah, jadi yang 5 tadi belum tentu semuanya dari men 1, material 1. Bisa saja mungkin yang mennya ada 2, materialnya ada 1, mungkin seperti itu. Tergantung cara kamu menganalisisnya kan? Iya, Coach. Nah, setelah itu baru kamu buat gagasan kreatifnya, pakai McNamara, kemudian buat rencana kegiatannya apa, ya? Oke, oke. Oke, gitu aja. Oke, Coach. Lanjut Makasih, kita, Coach. oke, lanjut kita ke Diki Mahendro. Ya Diki. Siap, Coach. Nanti Izin share screen. setelah Diki Indri ya. Siap-siap Indri. Oke, jangan panjang-panjang Ki. Siap, Ringkas Coach. saja sih. Ini sudah tampil, Coach. Izin, Coach. Oke, sudah. Baik,
Coach, saya identifikasi isu. Itu isu Hmm. saya ada 5. Yang pertama, kurangnya pemahaman pegawai terhadap aplikasi Srikandi pada Inspektur Pembantu Wilayah 1. Yang kedua, belum optimalnya layanan konsultasi dari objek pemeriksaan atau OBRIK dengan Inspektur Pembantu Wilayah 1. Yang ketiga, belum optimalnya penataan arsip dokumen laporan hasil audit LHA pada Inspektur Pembantu Wilayah 1. Yang keempat, kurang optimalnya pengarsipan kertas kerja audit atau KKA. Yang kelima, belum optimalnya pengelolaan tindak lanjut hasil pemeriksaan. Baiklah, setelah saya analisis melalui APKL Coach, itu saya memasukkan 5 isu. Yang pertama, langsung dapat isunya yang tertinggi itu Coach, poin 20, ranking 1, belum optimalnya penataan arsip dokumen laporan hasil audit LHA pada Inspektur Pembantu Wilayah 1. Hmm. Berdasarkan tabel di atas, maka prioritas dengan akumulasi nilai tertinggi adalah pada isu nomor 3, yaitu belum optimalnya penataan arsip dokumen laporan hasil audit LHA pada Inspektur Pembantu Wilayah 1 Kabupaten Lebong. Analisis gapnya itu saya aspeknya penataan arsip LHA. Kondisi saat ini arsip LHA masih tersimpan dalam sebagai folder lemari tanpa klasifikasi yang seragam. Kondisi yang diharapkan arsip LHA tersusun secara sistematis berdasarkan tahun, jenis pemeriksaan, dan objek pemeriksaan. Gapnya belum terdapat sistem klasifikasi arsip yang berstandar. Yang kedua, kemudahan pencarian dokumen. Proses pencarian dokumen membutuhkan kondisi saat ini, pencarian dokumen membutuhkan waktu yang relatif lama karena arsip belum tertata dengan baik. Kondisi yang diharapkan, dokumen LHA dapat ditemukan dengan cepat dan mudah saat dibutuhkan. Gapnya, efektivitas pencarian arsip masih rendah. Mbak, langsung ke anu aja, langsung ke gagasan kreatifnya mana? Gagasan kreatifnya, Coach. Mm-mm. Untuk gagasan kreatifnya, judul aktualisasinya optimalisasi penataan arsip dokumen laporan hasil audit LHA melalui penyusunan daftar inventaris arsip dan digitalisasi dokumen pada Inspektur Pembantu Wilayah 1. Gimana Hasil yang kamu cara menyusunnya? Coba, cara menyusunnya gimana? Cara ren- menyusun, rencananya cara Coach menata arsip dokumen LH, LA, LH, LHA itu LHA ah, gimana caranya? rencananya Coach kalau Diki untuk menyusunnya itu memisahkan misalnya kalau laporan hasil audit yang dari per tahun Coach per tahun dan per ini per apa per kan kalau kami itu ada dana bos, ada desa dan ada laporan eh, SPIP coach. Hmm, hmm. Nah, jadi maksud Diki itu untuk ini optimalisasi penataan arsipnya, dokumennya itu lewat dapat inventaris arsip di kode eh, berdasarkan tahun dan berdasarkan LHA jenis apa ini coach. Dan Gitu. digitalisasinya rencananya Diki untuk Google Drive, Coach. Untuk digitalisasinya, Coach. Tapi kan LH itu kan rahasia sifatnya. Kalau Google Drive kan ada kemungkinan bocor nanti. Gimana Iya, itu? Coach. Gimana itu? Eh, Kan enggak kalau boleh. Ini kan artinya rahasia. Kalau seandainya bocor, Mm, ini datanya itu nanti dimanfaatkan orang yang tidak berkepentingan gitu. Dan oleh, sip, nah, sip, sip. gimana caranya kalau mau kalau pakai Google Drive kan gitu kan? Iya kan? Eh, ah, ah. Nah, selama ini Ya, penataan arsip LH-nya di mana? Gimana caranya? kalau Masih yang ditulis itu, masih yang iya, berbentuk ya print. benar, Coach. Berbentuk di apa? Di eh, apa namanya tuh, Coach? Eh Berbentuk print loh. ordinary itu nah, coach Oh yang ya, di map hitam-hitam itu itu. Oh, di map di itu. map dari nari coach kadang-kadang kami itu kesulitan untuk menemukannya kan coach karena sebelum Diki masuk itu kan memang sudah tertumpuk gitu coach antara tahun dari tahun 2020 sudah tercampur dengan tahun yang 2017, 2018, 2016 gitu Dia coach. di pengelompokannya yang kalau yang manual yang pakai arsip print out itu gimana cara pengelompoknya? Berdasarkan tahun, berdasarkan apa? Berdasarkan Kalau apa itu? rencana kalau rencana Diki berdasarkan tahun sih coach biar Nah, bukan memudahkan coach. yang selama ini, yang selama Oh, ini. yang selama ini dia ini coach apa namanya nggak berdasarkan tahun coach tapi berdasarkan tahun
Tapi dia pengelompokannya tercampur coach antara laporan hasil audit misalnya dana bos sama desa itu tercampur coach jadi satu maps gitu coach. Oh, jadi rencana kamu tuh pertama dibuat tahun dulu gitu ya, per tahun. Iya Misalnya coach. tahun 2025 gitu ya. Iya Kemudian dari coach. tahun 2025 itu baru kamu kelompokkan. Ini LHA BOS, ini LHA dana Ah, desa, ini siap. LHA OPD misalnya atau perangkat daerah seperti itu. Siap, siap coach. Iya coach, seperti itu maksudnya coach. Gitu. Mm-mm. Nah, eh itu kalau saran saya, Iya gimana coach. kalau offline saja, buat offline, bisa nggak kamu buat offline? Oh, pakai hard disk ya coach, maksudnya coach. Iya, kata Ah kamu kan yes. belum digital. Nanti kamu Ya. scan, kamu kelompokkan, Ah, susun yang rapi, buat baru hubungkan ke Google Spreadsheet, linkkan ke Google Spreadsheet, siap, sehingga siap, kalau siap. diklik muncul, nggak usah pakai Google Drive. Karena Oke, oke. resikonya ini kan rahasia hasil pemeriksaan ini kan. Siap coach. Iya, nanti misalnya hasil auditnya misalnya ada yang Mm-mm. bocor, ada yang ngehack, misalnya kan. Iya, iya. Nah, itu nanti dimanfaatkan misalnya oleh semut-semut merah, semut-semut gatal Siap, itu siap. kan. Siap coach. Ada nggak di Siap Lebong coach. tuh semut-semut gatal? Banyak coach. Banyak. Nah, itu kan. Banyak coach. Apalagi Banyak menjelang coach. Lebaran gitu Siap ya. coach, siap. Siap Menjelang coach. Lebaran itu. Iya coach. Nanti dimanfaatkannya nanti. Iya, iya. Iya, Misalnya iya, kamu siap. hasil pemeriksaan dana desa, dibaca oleh dia, Ah, dibuka, pergilah dia ke kepala desanya. siap coach. Ini kamu menggunakan ini. Nah, gimana ini? Mau di ini enggak? Mau dilaporkan enggak? Nah, itu Ah, iya, siap, banyak siap, siap. urusannya Iya, iya, kan? iya, iya. Siap, siap, Makanya siap. yang offline saja, ya. Oke, siap coach. Nah, Offline-nya. nanti yang Iya offline coach. itu kamu kasih kode, kasih nama kayak si itu tadi, kayak si yang pertama Novenia tadi. Novenia. Siap Yo, coach. nah itulah yang jadi judulnya, judul aktualisasi kamu. Jadi judul Si- aktualisasi kamu tidak usah ada Iya, kata optimalisasi gitu. siap coach. Ya, jadi misalnya apa, kamu kasih apa, oke, kemudian baru itu tadi, Siap coach. ya singkatannya, kemudian apa di mana dilaksanakan, ya. Oke, siap coach. Siap, siap. Oke, ya. Atau Oke misalnya coach. kamu katakan eh siap, misalnya siap apa, misalnya siap LHA, nah, misalnya, ya. Iya, Misalnya siap desa itu artinya digitalisasi arsip dokumen laporan hasil audit seperti itu, ya siap, kan? siap coach. Itu offline, secara offline saja. Offline, siap coach. Siap coach. Oke. Oke Misalnya, coach. siap LHA, oke. Kepanjangan siap itu apa? Kemudian atau pada inspektur pembantu Irban atau Irban wilayah 1, Iya, iya. Inspektorat Daerah Kabupaten Lebong itu nanti, ya. Siap, 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 siap coach. Ya udah gitu aja. Jadi kamu tuh mau Mm-mm. menata arsip dokumen LHA. Iya Saya rasa coach. setuju, Kak. Coba tanya mentornya. Saya rasa setuju mentornya kalau yang offline, ya. Oh ya siap coach. Nah, Yang nanti offline ya coach. Siap. nanti dengan alasan itu tadi, coach menyarankan outline, maka kalau misalnya pakai Google Drive, Ya, takutnya nanti kayak ada yang ngehack data tuh bocor. siap, Kalau siap bocor coach. nanti timbul konflik atau Siap, dimanfaatkan siap. orang-orang yang tidak Bang. berkepentingan atau yang Siap mengambil coach. kepentingan pribadi, ya. Siap coach. Oke, udah lanjutkan. Itu nanti bahan untuk bab 3. Oke, untuk hasil yang diharapkan jangka pendeknya Mm-mm. dari judul tadi coach, jangka pendeknya tersusunnya daftar inventaris arsip HLA yang lengkap dan terstruktur. Kedua, tersedia kode klasifikasi arsip yang memudahkan pengelolaan dokumen. Ketiga, tersusunnya arsip LHA sesuai kategori yang ditetapkan. Yang keempat, terdigitalisasinya dokumen LHA yang menjadi arsip aktif. Yang kelima, meningkatnya kemudahan dalam pencarian penemuan kembali dokumen audit. Jangka menengah, yang pertama, waktu pencarian dokumen LHA menjadi lebih cepat dan efisien, terciptanya sistem pengelolaan arsip yang lebih tertib dan akuntabel, berkurangnya resiko kehilangan, kerusakan, atau duplikasi dokumen, meningkatnya kualitas pelayanan data informasi pada auditor maupun pimpinan, jangka panjangnya terwujudnya pengelolaan arsip LHA yang modern dan berbasis digital, yang kedua, meningkatnya efektivitas pelaksanaan tugas pengawasan di Inspektur Pembantu Wilayah 1, tersedianya data historis hasil audit yang mudah diakses sebagai bahan monitoring dan evaluasi, mendukung tata kelola pemerintahan yang baik, good governance, melalui pengelolaan arsip yang tertib, transparan, dan akuntabel. Kesimpulannya, berdasarkan hasil identifikasi dan analisis isu, diketahui bahwa penataan arsip dokumen laporan hasil audit pada Inspektur Pembantu Wilayah 1 belum dilaksanakan secara optimal. Kondisi ini menunjukkan dengan belum tersusunnya arsip secara sistematis.
Belum Oke, adanya udah daftar. cukup, cukup. Oke, terima kasih Coach. Ya, jadi nanti bahasanya dirubah saja. Ah, Yang isu terpilih itu yang ini sebenarnya nih. Penataan arsip dokumen laporan hasil audit ya pada Inspektur Pembantu 1 wilayah 1 belum optimal. Udah Tanko jangan ini. Kau dulu pelajaran prakarya, keterampilan tangan itu nilainya besar ya. boleh Coach. Siap Coach. Ya, karena tangan kamu rajin sekali tuh scroll itu ya. Siap Coach. Saya tadi lagi baca kamu. Coba yang paling bawah tadi mana paling Nggak, bawah tadi? yang paling bawah Coach. Iyo. Nah, itu tuh. Nah, itu. Ya Nah, siap ini Coach. sebenarnya isu terpilihnya ini kan, penataan arsip dokumen LHA pada Inspektur Pembantu Wilayah 1 belum dilaksanakan secara optimal. Ini rumusan isunya yang terpilih sebenarnya ini kan. Iya ya Coach. Nah, penyebabnya misalnya kamu buat salah satu penyebabnya nanti ya, misalnya penyebabnya itu belum tersedianya media digital. Nah, itu tadi Iya siap. pengelolaan arsip dokumen LHH atau belum tersedianya atau belum optimalnya penataan arsip dokumen LHH secara digital gitu. Siap Sehingga siap. gagasan kreatif kamu adalah membangun atau menata arsip dokumen LHA ya dengan memanfaatkan teknologi digital. Inovasinya namanya apa gitu. Ya. Iya siap Coach. Nah, nama yang itu tadi offline. Jadi jangan Ya, online. Kalau ditanya siap. kenapa misalnya penguji nanti nanya, "Kenapa kamu tidak menggunakan online?" Ya ceritakan saja. Siap siap. Ini masih kalau menggunakan outline apalagi yang free kayak Google Drive itu free. Nah, ya nanti dikhawatirkan akan terjadi kebocoran. Siap siap Coach. Nah, makanya kalau dia offline, karena nanti kamu kasih kode password Iya. sehingga yang membuka itu Irban gitu. Iya Tidak semua siap. orang bisa membuka. Misalnya Irban yang boleh membuka itu yang kamu kasih passwordnya itu. Irban misalnya atau inspektur itu sendiri gitu. Atau siapa petugasnya di situ di Irban 4 itu gitu. Jadi tidak semua orang di inspektorat itu kamu Iya. kasih ya, kamu Ya siap kasih Coach. hak aksesnya itu. Siapa-siapa saja yang berkepentingan dengan tadi dokumen laporan hasil audit itu yang kamu Siap. kasih Siap ya. Coach. Siap Coach. Oke udah selesai. Lanjut Indira. Mana Izin Indira? stop share. Oke. Kasih Coach. Baik Coach, izin share Hmm. screen. Oke silakan. Setelah Indira, Sinta ya siap-siap ya. Indira. Mana? Oh Indriani bukan Indira. Indira Oh, maaf bimbingan Coach. saya. Iya bimbingan Kelihatan saya nggak yang Coach? kemarin yang ya silakan. Setelah ini Sinta ya. Sinta siap-siap buka filenya ya. Ya silakan Indriani. Oke Coach. Untuk isu yang akan Indri ambil Coach, yang pertama itu belum optimalnya monitoring peminjaman dan pengembalian sarana prasarana di Pos Damkar Amen. Yang kedua, belum optimalnya pemanfaatan media sosial Instagram sebagai sarana edukasi dan penyebaran informasi layanan pemadam kebakaran Kabupaten Lebong. Yang ketiga, belum optimalnya tata kelola, penataan, dan penyimpanan sarana prasarana utama dan APD di Pos Damkar Amen. Yang keempat, belum optimalnya kepatuhan dan kedisiplinan personel dalam penggunaan APD penyelamatan tawon di Pos Damkar Amen. Yang kelima itu, belum optimalnya tata kelola administrasi penyimpanan dokumentasi visual kegiatan operasional di Pos Damkar Amen. Yang akan Indri ambil itu, Coach, yang di belum optimalnya monitoring peminjaman dan pengembalian sarana prasarana di Pos Damkar Amen melalui analis USG APKL. Terus untuk penyebabnya itu kondisi yang saat ini itu peminjaman masih dilaporkan secara lisan melalui WhatsApp. Riwayat peminjamannya sulit ditelusuri dan keberadaan barang belum selalu terpantau. Jadi untuk kondisi idealnya tersedia sistem monitoring yang terdokumentasi, data mudah diakses dan ditelusuri, dan keberadaan barang dapat dipantau secara real time. Untuk analisis SG-nya ditemukan peminjaman masih dilaporkan secara lisan atau melalui WhatsApp, riwayat peminjaman sudah ditelusuri, keberadaan barang belum selalu terpantau. Dapat nilai tertinggi, jadi berdasarkan hasil analisis gap itu
ditemukan bahwa proses peminjaman dan pengembalian sarana prasarana di Pos Damkar Amin masih dilakukan melalui WhatsApp dan laporan lisan sehingga data belum terdokumentasi secara optimal. Kondisi tersebut mengakibatkan riwayat peminjaman sulit ditelusuri kembali serta monitoring keberadaan sarana prasarana belum berjalan secara efektif. Jadi untuk inovasinya itu nanti Coach berjudul optimalisasi monitoring peminjaman dan pengembalian sarana prasarana melalui SIPADAM atau Sistem Informasi Peminjaman dan Pengembalian Sarana Prasarana berbasis Google Form yang terintegrasi Google Spreadsheet pada Pos Damkar Amin. Itu Coach. Oke. Ya, jadi isunya itu coba tadi apa isunya tadi yang terpilih tadi? Monitoring peminjaman, Coach. Ini. Dampaknya apa itu? Kalau yang Monitoring tadi, dampaknya apa? Kalau yang selama ini terjadi di lapangan ya Coach ya, apalagi ini megang SPT kelengkapan. Jadi kalau misalkan ketika dicek setiap hari itu kadang ada barang yang kurang lengkap itu kita susah Melacak. Di karena mana kadang keberadaannya gitu ya? betul Coach. Susah melacaknya ya. Oke. Itu dampaknya ya. Susah untuk melacak barang yang dipinjam ya. Ya, kadang juga kurang ada rasa tanggung jawab kalau misalkan tidak terdata siapa yang minjamin atau siapa yang minjam gitu Coach. Oke. Penyebabnya apa tadi penyebabnya? Penyebabnya di ini Coach. Peminjaman masih dilaporkan itu bukan? Iya, secara lisan. Jadi secara lisan atau melalui WhatsApp seperti itu, Coach. Kayaknya bukan ini dia, jangan ini dia penyebabnya. Ya. Nanti untuk mencari gagasan kreatifnya susah kalau yang ini rumusannya. Oke, ya. Jadi gini aja. Misalnya saran saya ya, isu si Indira terus Indira. Bimbingan saya yang mau masuk ini nah Indira ingat. Ya, angkatan 10, enggak salah angkatan 8. Nah, itu ya, golongan 3. Ya, jadi kamu larikan saja ke dampaknya itu jadikan isu Indri ya. Oke, jadi misalnya masih terjadinya kesulitan pelacakan barang atau sarana peminjaman yang dipinjam maksudnya itu, ya kan? Iya kan? Iya, Coach. Ya, jadi yang kata Indri tadi, misalnya ketika mau mendata, di catatan aset misalnya kita ada misalnya taruhlah ya, yang punya apa namanya yang kayak disemprot itu untuk mengatasi yang kebakaran ringan itu, apa sih namanya Indri? Itu namanya Indri? Itu apa namanya Indri? Apa pokoknya apa lah ya, yang kayak keluarnya kayak foam itu ya, kayak busa itu kan? Apa namanya itu? Nah, misalnya di tempat pos kamu tuh itu terdatanya misalnya 5. Tapi begitu dicek yang ada 4. Nah, satunya kemana? Nah, makanya tadi susahnya tadi melacaknya di mana keberadaannya itu. Itu yang kamu isukan jadikan isu kan? Nah, jadi penyebabnya itu yang ini tadi. Ya, yang monitoring peminjaman tadi kamu jadikan penyebabnya. Karena belum apa namanya tadi ya? Karena prosedur peminjaman dan pengembalian masih dilakukan secara manual misalnya gitu. Gitu ya. Masih artinya mereka yang minjam itu mencatat kemudian disimpan oleh siapa, misalnya disimpan oleh Indri gitu ya, misalnya dari catatan tadi mungkin ada formnya, ada belangko-belangkonya mungkin kan. Nah, cukup di situ. Nah, kadang-kadang yang itu terjadi kelemahannya, ada yang lalai untuk menuliskan itu. Mungkin karena darurat ya, mau cepat ambil saja gitu kan. Gitu. Sehingga rencananya nanti rencana Indri itu adalah memanfaatkan teknologi dalam pelaksanaan peminjaman dan pengembalian sarana gitu kan.
Iya, Coach. Nah, sekarang caranya gimana tadi? Misalnya menggunakan Google Form. Nah, cara itulah nanti yang kamu jadikan inovasi. Cara peminjaman dan pengembalian sarana berbasis online atau berbasis digital itulah kamu jadikan inovasi apa? Kamu kasih nama, ya. Nah, Iya, Coach. jangan masukkan kata Google Form-nya di dalam judul, tapi dari kata Google Form-nya itu kamu masukkan di penjelasan inovasi, masih di bab 3. Ada itu Oh, iya, penjelasan Coach. inovasi, ya. Iya, Coach. Bukan bab 3, bab 4 ya, bab 4 kalau tidak salah. Ya, nanti yang kemarin ya, saya ulang lagi nanti tentang rancangan. Gitu ya, Indri ya. Iya, siap, Coach. Jadi silakan dilanjutkan saja, tinggal dirubah isunya. Yang jelas yang kamu lihat itu adalah bagaimana pelaksanaan peminjaman dan pengembalian sarana apa tadi? Sarana yang ada, sarana yang ada Iya, di Pos di Amin ya. pos. Iya, betul, Coach. PR kau lah dapat belum? Kenapa, Coach? PR yang coach kasih kemarin udah tahu belum? Sudah, Coach. Siapa Pak namanya? Camat ya, Coach ya. Iya. Coach. Nah, belum itu. Ada, Coach. Kemarin di mana ya? Namanya Pak Indra bukan? Indra SKM. Apa udah diganti? Udah diganti kayaknya, Oh, udah Coach. diganti ya. Kalau dulu Pak Indra. Iya. Karena waktu PIM 3 itu di sini Pak Indra itu. Kebetulan saya coachnya. Iya, saya coachnya. Jadi sering bimbingan konsultasi gitu ya. Oke, terima kasih Indri. Lanjut ke Iya, Sinta. Coach. Kasih Silakan banyak, Sinta. Coach. Oke. Izin share screen ya, Coach. Setelah Sinta, Arzak ya. Ibarat manggil wong penyanyi itu kalau di sini ada kata persiapan. Ya, setelah Sinta kami persiapkan untuk menyumbangkan lagu sebagai persiapan Arzak. nanti setelah Sinta nyanyi Arzak dipanggil. Iya. Tampilannya udah tampil, Coach. Oke, sudah. Langsung aja ya, Coach, untuk Iya, langsung musik saja, singkat-singkat saja. Sebelum Sinta menentukan 5 isu, ini Sinta sudah konsultasi sama senior di ruangan yang berkaitan langsung dengan kegiatan. Ada 5 isu. Pertama, untuk analisis isunya Sinta pakai 3 analisis. Yang pertama itu ada gap untuk menentukan analisis permasalahan yang mendapat perhatian dan perbaikan khusus. Setelah analisis gap itu ada analisis PKL. Nah, dia menganalisa PKL ini mendapatkan 3 isu tertinggi. Setelah mendapatkan 3 isu tertinggi, lanjut saya analisis ke analisis USG. Nah, setelah analisis USG, barulah dapat penetapan isu prioritas, yaitu informasi tempat duduk undangan rapat paripurna yang masih disampaikan secara manual. Kemudian setelah penetapan isu prioritas, saya analisis lagi penyebab dari isu prioritas ini menggunakan analisis Fishbone. Kemudian dari analisis Fishbone yang terlampir, muncullah gagasan kreatif, yaitu optimalisasi tempat duduk undangan rapat paripurna melalui exit map berbasis QR code pada Sekretariat DPRD Kabupaten Lebong. Untuk inovasinya, saya memberi nama yaitu SIPATU DPRD, yaitu Sistem Informasi Penempatan Tamu Undangan DPRD. Untuk fiturnya, itu QR code informasi tempat duduk, dengan tempat duduk digital, terus informasi kategori tempat duduk, kemudian akses melalui smartphone. Ada manfaatnya, yaitu manfaat untuk organisasi meningkatkan kualitas pelayanan keprotokolan, mendukung transformasi digital, meningkatkan efektivitas pelaksanaan rapat paripurna, kemudian bagi petugas mengurangi pelayanan manual, mempermudah pengaturan tamu undangan. Untuk tamu undangan, mempermudah pencarian lokasi tempat duduk, meningkatkan kenyamanan dan ketertiban kegiatan. Untuk hasil yang diharapkan yaitu pertama, informasi tempat duduk dapat diakses secara digital. Yang kedua, pelayanan keprotokolan menjadi efektif dan efisien. Yang ketiga, meningkatkan kualitas pelaksanaan rapat paripurna. Yang keempat, mendukung implementasi Smart ASN melalui literasi digital. Yang kelima, yaitu mendukung pengelolaan kinerja ASN yang profesional dan adaptif terhadap pengembangan teknologi. Berdasarkan analisis penetapan isu dan
analisis penyebab isu prioritas, judul yang akan kita ambil Coach yaitu optimalisasi informasi tempat duduk tamu undangan rapat paripurna melalui SIPATU DPRD, yaitu sistem informasi penetapan tamu undangan DPRD berbasis QR Code pada Sekretariat DPRD Kabupaten Lebong. Ini Coach, kita mau nanya, ini kan fokusnya ke rapat paripurna, karena ini rapat termasuk rapat besar di Sekretariat DPRD Kabupaten Lebong. Tetapi kalau untuk rapat paripurna itu Coach, pada saat habituasi kami kan bulan Juli. Nah, udah konfirmasi sama PPTK-nya langsung. Kalau paripurna itu terdekat itu yang terjadwal ada di bulan Agustus Coach. Ada paripurna istimewa HUT RI. Kalau di rapat paripurna itu kan ada 2 jenis, rapat paripurna biasa sama istimewa. Nah, kalau rapat paripurna biasa di bulan Juli itu kayaknya nggak ada, Coach. Apakah boleh untuk sampel uji coba kegiatan ini ambil untuk rapat kecil seperti rapat hearing atau dengar pendapat atau rapat internal DPR? Terima kasih, Coach. Maksudnya untuk sampel dari QR Code ini maksudnya? Iya, Coach. Ya, kalau yang hearing itu penataannya sama dengan rapat paripurna, penataan tempat duduknya. Penataan tempat duduknya cuma beda ruangannya, Coach. Kalau paripurna itu di ruangan paripurna, kalau rapat kecil itu biasanya di ruang intern. Nah, gimana itu? Itu yang mau ditanya, Coach. Nggak usah ambil isu itu kalau gitu. Ya, penerapannya gimana nanti? Paling itu nanti kayak ini sama aja, cuman beda di denahnya aja, Coach. Oh gitu. Iya, kalau dari rangkaian kegiatannya sama, cuman beda di denahnya aja. Kalau ruang paripurna itu kan denahnya khusus rapat paripurna. Kalau di intern rapat biasa itu di ruang intern, cuman beda di denahnya aja, Coach. Tapi kalau penggunaannya itu masih sama, Coach. Yang Dari undangannya itu sama, undangannya sama, Coach. cuma beda tempat duduknya saja maksudnya, beda Ya, penataan tempat duduknya. iya, Coach. Kalau di ruang paripurna kan di belakang itu ruangnya besar karena tamunya besar. Kalau yang biasa itu di ruang intern, Coach. Kalau misalnya tidak usah menggunakan kata rapat paripurna gimana? Oh, berarti diganti judulnya aja, Coach. Ya, semuanya isu juga diganti kalau ada isunya ada kata rapat paripurna. Oh, berarti Sinta ganti aja optimasi informasi tempat duduk tamu undangan aja, Coach. Nggak usah pakai rapat paripurna, berarti ya, Coach ya? Iya. Oh, oke, Coach. Cuma kamu harus tahu dulu sistem informasi itu apa sih yang dimaksud dengan sistem informasi? Ada tahu nggak apa itu sistem? Tadi yang si itu tadi juga sistem informasi yang si Indria tadi ya. Ya, ada kata sistem informasi ya. Coba Ya, dilihat apa sih? Apa sih yang maksud dengan sistem informasi itu? Sistem informasi itu kayak berupa informasi. Kayak Sinta ini kan informasi tempat duduk. Jadi ada sistem, di dalam sistem itu ada memuat informasi seperti informasi tempat duduk untuk tamu undangan, Coach. Oh gitu. Iya, kalau selama ini kan belum ada, Coach. Kegiatan sistem informasi itu apa saja? Untuk kegiatannya nanti, Coach? Enggak, kegiatan dari sistem informasi secara umum. Ada nggak di sini yang kuliah di Eskom? Sarjana Eskom ada nggak sini? Sarjana komputer atau sarjana sistem informasi atau sarjana manajemen informasi? Mana? Karena kemarin disertasi coach itu tentang sistem informasi. Yang disertasi coach kemarin itu tahun 2023 selesainya itu. Wisudanya itu. Jadi tentang sistem informasi. Jadi dalam sistem informasi itu ya untuk semuanya ya, itu ada kegiatan mengumpulkan, memproses, menyimpan, mendistribusikan data. Jadi data itu dikumpulkan, diproses, disimpan dan didistribusikan ya sehingga data itu menjadi suatu informasi gitu. Nah, sekarang lihat dulu yang ini nih, kembali ke yang Sinta ini ya. Nah, ada enggak proses pengumpulan data? Data apa itu mau dikumpulkan? Pertama itu mengumpulkan data tamu, siapa aja tamunya. Terus diproses penempatan tamunya di mana, misalnya
misalnya ini rapat hearing ya coach, itu Hmm. komisi berapa, jadi penempatan diproses tempat duduk dewannya di mana, terus kemudian penempatan notulenya di mana, terus penempatan tamu undangannya nanti di mana. Jadi tamunya nggak salah mengambil tempat duduk, jadi udah melihat dari informasi yang sudah disiapkan, langsung menuju ke kursi atau penempatan tempat duduk Jadi tamu. data tamu undangan yang akan kamu kumpulkan. Iya coach. Misalnya rapat hearing. Oh, di Iya. rapat hearing, yang pertama kamu kumpulkan dulu data tamu undangannya, siapa saja tamu undangan, siapa-siapa yang ada dalam rapat itu, gitu ya. Iya coach. Nah, nanti setelah itu baru kamu kelompok-kelompokkan. Oh, ini undangan, ini tempat duduk anggota dewan atau apa gitu ya. Iya coach. Nah, nanti setelah itu kamu buat dalam suatu sistem informasi namanya kan. Ya. Ya, iya Nah, coach. Nah, informasi nanti kamu kasih Hmm. barcode. iya nanti kan ada undangannya itu coach, undangan untuk tamu. Nah, nanti undangannya itu barcode-nya bakalan dimasukkan di dalam itunya Undangan. ya, terus Oh. juga bakal diletakkan di depan meja resepsionisnya juga nanti diletakkan barcode-nya juga. Oh gitu. Iya coach. Jadi kalau saya coba nggak usah pakai kata sistem informasi ya. Kalau saya lebih senangnya ya, kayaknya lebih cenderungnya bukan sistem informasi kamu tuh. Jadi kamu tuh kayaknya itu coba lihat isu kamu, apa isu kamu? Isunya ini saya sungguh. Ini coach. Nomor 1 ya, terpilih tadi ya. Iya coach. Nah, informasi tempat duduk undangan rapat pleno disampaikan secara manual, gitu ya. Iya coach. Gitu. Jadi informasi tempat duduk undangan rapat, manualnya gimana manualnya? Manual itu misalnya kalau ada tamunya datang, saya duduk di mana, jadi langsung arahkan cari dulu misalnya kan ada labelnya kan, dicari dulu baru ditunjukkan. Nah, artinya sebelumnya belum ada dong informasi tempat duduk. Ada informasi tempat duduknya? Nggak langsung itu, misalnya aku nanya sama petugasnya, nanti petugasnya langsung arahkan. Misalnya saya ketika saya mendapatkan undangan untuk mengikuti rapat di Setwan misalnya, nah di undangan saya tuh sudah ada belum informasi tempat duduknya? Nggak ada, coach. Nah, kalau begitu bukannya informasi disampaikan secara manual. Belum ada artinya kan? Oh, Kalau iya. kamu kata seperti ini, informasi tempat duduk undangan secara manual, artinya penyampaiannya itu secara manual, secara mungkin dikasih tahu di undangan misalnya gini undangannya, tamu ditempatkan, OPD ditempatkan di sini misalnya. Oke, misalnya kan misalnya anggota dewan ditempatkan di sini, yang seperti itu. Mungkin yang manualnya. Nah, di undangan itu ada enggak itu? Nggak ada, coach. Nah, kalau nggak ada ya jangan secara manual. Oh, berarti isinya diganti aja, belum ada informasi tempat duduk undangan aja ya, coach? Pemberian informasi saja. Oh, pemberian informasi aja ya? Pemberian informasi tempat duduk tamu undangan pada saat rapat di DPR, rapat umum saja ambil. Ya kan? Ya, coach. Nah, ambil pada saat rapat di DPR itu ya, pemberian informasi itu masih dilaksanakan secara manual tadi, pemberian informasi, bukan informasi, pemberian informasinya. Oh iya, coach. Nanti kalau ditanya informasi manualnya gimana? Nah, gini, begitu tamu itu datang, ditanya di buku tamu, misalnya dia, oh saya dari OPD, oh Bapak OPD silakan duduknya di situ. Itu yang manual kan? Iya, coach. Oh Bapak ini anggota dewan. Nah, Bapak kalau anggota dewan duduknya di situ, itu yang manual. Nah, itu. Nah, sekarang maunya kamu tuh pada saat di undangan itu sudah ada informasi duduknya di mana gitu. Iya, coach, sudah ada denanya. Ya, misalnya OPD ini nanti duduknya di sini. Nah, sehingga kita tahu misalnya dari barcode itu membuat, oh misalnya duduknya di sayap kanan, istilahnya mungkin tahu ya, atau di belakang kiri atau di tengah gitu. Jadi beda-beda. Jadi undangan untuk OPD beda barcode, undangan untuk itu beda barcode atau sama? Tergantung rapatnya, coach. Kalau rapat paripurna biasa itu kan masih sama, tapi kalau istimewa itu kan ada 2, jadi tamunya berbeda, coach. Kalau biasa itu kan kalau rapat paripurna istimewa itu ada 2, coach. Rapat paripurna HUT RI sama kabupaten. Kalau beda ada rapat paripurna biasa sama HUT RI itu tamunya lebih banyak karena mengundang kades. Kalau yang biasa itu kadis, Prokopimda yang diundang.
kalau yang HUT RI itu ada kadesnya, camat juga diundang. Nah, kalau yang HUT kabupaten itu tuh lebih luas undangannya coach. Kayak mengundang bupati dari kabupaten lain, DPRD dari kabupaten lain, dari provinsi juga kita undang. Gitu ya. Ya coach, kalau yang rapat biasa itu paling yang berhubungan dengan pembahasan rapatnya aja coach. Jadi nanti kamu tuh rencananya mau bikin itu tadi ya, mau bikin informasi penataan tempat duduk tamu undangan ya. Iya coach. Mau di barcode kan gitu. Iya coach. Oke. Saya teringat ada satu bimbingan saya dari protokol, siapa ya, lupa saya namanya ya. Oh, pokoknya dia dari protokol dia. Okto atau siapa ya? Nah, dia sama sih seperti yang akan kamu buat ini. Cuma dia di protokol. Jadi penempatan tamu undangan katanya kadang-kadang enggak tahu katanya ini apa si ini misalnya dari UPD ini duduk di mana misalnya. Yang duduk sekda duduk di mananya. Oke. Oke, coba kamu stop dulu coba. Ya, kayaknya mirip deh dengan yang kamu. Cuma yang si Sinta ini di DPR. Nah, dia di protokol. Kayaknya yang ini deh anaknya. Coba saya share screen. Ya, Nah, coach. coba kamu cari nih, ini orang Lebong ini. Nih. Nah, nama ininya Etatap. Nah, Etatap Edukasi Online Tata Tempat Keprotokolan. Okto. Nah, cari kamu namanya Andri Okto Sentiko, panggilannya Okto. Iya, humas itu coach, humas Nah, sekda. iya. Dia bukan di DPRD kan, di sekretariat kan, di sekda kan, di bagian protokol dan komunikasi. Nah, jadi dia memberikan edukasi ini sama sih kayaknya kamu ini, ya, sama kayaknya. Nah, ini isunya. Belum optimalnya tata tempat pimpinan dan tamu penting dalam acara resmi pemerintah. Dia kan secara umum kan. Iya. Nah, artinya kamu tuh tempat duduk tamu undangan di rapat-rapat DPRD gitu kan. Iya, coach. Nah, ini kegiatannya persiapan pelaksanaan tahap produksi. Dia buat video. Bukannya pakai dia enggak pakai ini. Enggak pakai karena dia apa ya? Kalau kamu kan beda-beda, kamu kan ada yang paripurna, mungkin yang dia ini sama, acara apapun sama mungkin kan. Oke, nah kemudian ini ada sosialisasi. Nah, dia enggak ada penerapan juga, cuma sebatas sosialisasi. Ya, itu ya turunnya. Nah, nama inovasinya ini tadi. Ini Etatap ini nama inovasinya. Nah, itu. Ya. Nih, ini isunya ada 6 isu, kemudian pemilihannya ini. Nah, gagasan kreatifnya penyebabnya adalah belumnya kompetensi ASN di bagian protokol. Jadi dia mengedukasi orang-orang yang ada di bagian protokol. Sehingga ketika ada undangan rapat katanya, nah orang-orang protokol tahu, Bapak dari mana? Oh, Bapak tempatkan di situ. Bapak dari mana? Tempatkan di situ. Duduknya di sini, sebelah sini, duduknya di sini gitu. Nah, agak mirip-mirip lah dengan yang kamu. Pak juga dengan dia. Ya. Nah, coba kau tanya si Okto itu ya. Kenal kau kan? Nggak terkenal tapi cuma sering ketemu kalau dia ikut bupati pas itu coach, rapat paripurna. Oke, nah kamu cari infonya. Nah, kau jual nama coach. Ya, Bang. Coach kita sama coach Ariel bilang gitu. Ada pesan coach Ariel katanya saya diminta belajar dengan Bang Okto bilang gitu ya. Ya, nanti saya konfirmasi juga ke Okto kalau dia ngechat saya nanti. Iya, ya. coach. Kalau bisa hari ini juga kau cari nomornya, kau hubungi lah ya. Iya, coach. Nah, jadi nanti perbedaannya di situ. Yang Okto itu di sekretariat daerah, rapat-rapat di pimpinan untuk instansi untuk pemerintah Kabupaten Lebong, yang kamu di Setwan. Itu skopnya lebih kecil yang kamu. Ya, untuk undangan di Setwan. Kalau ini undangan kalau mengundang pimpinan dia. Karena memang sesuai dengan bidang tugasnya dia di keprotokolan, protokol dan humas, ya. Ya, protokol dan komunikasi pimpinan gitu. Oke? Ini mau nanya lagi coach. Yang untuk analisisnya itu udah pas apa mau ganti tambah analisis yang coach sebutkan tadi MC nama kata di coach, apa udah sesuai? Nanti pakai tambah. Makanya kamu cari Okto itu pakai yang gitu dia. Oke, siap coach. Nanti belajar dengan dia ya. Nah, gini. Ya coach. Nanti dia gini nih, ini ininya. Ini ya. Nah, jadi ini analisisnya. Oke. Ini judul.
Di bab, nah ini analisisnya nih. Nah, di bab 3 ya. Oh Analisis iya. ini kan ini. Nah, jadi isinya gini dia untuk semua ini ya. Nah, jadi pertama dia identifikasi isu. Nih, identifikasi isu pakai tabel ini. Nah, kondisi saat ini saya terapkan ya. Kemudian setelah identifikasi isu dia dideskripsikan, digambarkan masing-masing isu 6 itu satu-satu. Nah, ini belum optimal koordinasi. Nah, ini gambarnya, ini data faktanya. Ini isu kedua, ini ada data faktanya berupa gambar atau berupa angka boleh juga. Ya. Oke, semuanya ada data fakta dia. Nah, seperti ini kan. Nah, ini terjadi katanya posisi tempat duduk wakil wali kota tidak sesuai Undang Nomor 9 tahun 2010 tentang keprotokolan. Nah, ini temuannya. Nah ini katanya akan diedukasi kepada misalnya ajudan wakil bupati bahwa wakil bupati itu duduknya di mana gitu. Oh Ya. iya, Coach. Nah dari situ ini yang terpilih tadi. Nah ini penempatan ini tadi belum optimal tata tempat pimpinan tamu penting dalam acara resmi pemerintah. Nah dari situ dia menggunakan tidak menggunakan USG. Dia menggunakan APKL, USG boleh saja atau kalian APKL juga sama. Ya karena untuk memilih isu prioritas. Nah dari situ maka terpilihlah ini. Nah dari situ terpilih itu dia menggunakan ini terbalik dan mestinya APKL dulu kata saya kemarin tuh baru USG ya sehingga dia dapat yang terpilih ini belum optimal tempat pimpinan. Nah ini analisis Fishbone-nya kan banyak tuh kan isinya penyebabnya itu. Di sini dia analisis USG sehingga dia mengambil 3 saja, ranking 1, ranking 2, ranking 3 dari semua penyebab ini tanpa melihat lagi dia unsur apa. Bukan berarti manusianya 4 itu harus ada dari manusia, informasi enggak. Pokoknya dia analisis sekalian, nanti terpilih yang mana, nah itu. Dapatlah 3, ranking 3. Nah, ranking 3 itu dia carikan penyebabnya, gagasan kreatifnya ini. Kan penyebabnya ini tadi kan. Nah, penyebabnya belum optimalnya kompetensi ASN bagian protokol dalam tata protokolan. Gagasan kreatifnya membuat video edukasi. Belum lengkap berhubungan konfirmasi ini, membuat daftar konfirmasi, belum artinya evaluasi, membuat pemulis survei dan sebagainya. Nah 3 ini yang pakai McNamara ini, melihat efektivitas, kemudahan dan biaya. Dari 3 ini ternyata yang tertinggi nomor 1 ini membuat video, sehingga dia membuat video edukasi tentang keprotokolan. Nah videonya itu dikasih nama ini, e-tatap, edukasi online tata tempat keprotokolan. Beda kan? Jadi gagasan kreatifnya ini, inovasinya ini, edukasi online, tata tempat keprotokolan. Dengan kegiatannya cuma 5, persiapan, membuat tahap praproduksi, produksi video, sosialisasi video, ya. Oke, dia enggak sampai ke penerapan. Nah, ada saran saya, kalau mau pakai penerapan, ya nanti di sini saja di ruang lingkup ini kamu jelaskan bahwa ini baru batas sosialisasi. Entah dibuatnya enggak kemarin itu. Di bab 1 baru batas sosialisasi. Nanti penerapannya untuk ditindak lanjut. Nah, di sini nih. Nah, ini kan. Nah, di sini ada ruang lingkup. Di ruang lingkup inilah yang penerapannya pembatasan dari e-tatap itu. Batas mana? Oh, cuma batas sosialisasi. Nanti di laporan akhir ada rencana tindak lanjut yang dibuat oleh si Okto ini, di mana di rencana tindak lanjut itu ada salah satunya dia memasukkan penerapan dari epidio yang diedukasikan. Nah, samalah dengan kamu, paripurna kan belum berjalan, sama ini kan belum berjalan, tidak ada dia penerapan tempat duduknya. Tapi dia sudah bikin video, ya, sudah bikin ini pemberian informasi. Nah, Sinta juga bisa buat seperti itu, tapi baru sama seperti yang dibuat Okto ini. Misalnya kamu buat video tentang tempat duduk di paripurna. Ya, nah nanti disosialisasikan dengan OPD itu apa melalui media sosial atau kamu membuat surat edaran kepada OPD bahwa untuk rapat paripurna sudah ada video edukasi cara penempatan tempat duduknya. Penerapannya nanti, kata kamu bulan Agustus. Nah nanti di laporan kamu masukkan bahwa video edukasi dari video ini akan diterapkan setelah melakukan aktualisasi setelah selesai latsar. Gitu. Karena waktunya itu belum sampai untuk pelaksanaan. Gitu ya. Oke, gitu aja. Kamu cari. Coach, izin nanya lagi, Coach. Berarti Sinta ini nggak harus penerapan, berarti batas sosialisasinya aja boleh berarti, Coach? Boleh. Batas sosialisasi. Tapi cari yang smart ASN-nya. Jadi bukan hanya kamu membuat
Kayak Okta tadi kan buat video, itu kelihatan Smart SN-nya. Oh. Ya. Kalau membuat kayak e-booklet itu gimana, Coach? Boleh, tapi kayaknya orang-orang tuh lebih suka nonton daripada baca kan. Tidak, pengalaman iya. kamu emosi kemarin, modul ada enggak kamu baca? Coba kalau kamu disuruh nonton video, pasti nonton kan? Apalagi kalau videonya menarik kan? Ayo, ngaku kamu. Modul kemarin di MOC, kamu baca enggak itu? Ayo. Artinya kamu baca betul gitu. Ayo ngaku. Iya kan? Iya. Nah, gitu, sama. Kayaknya lebih menantang, lebih berhasil video deh. Ya, gitu ya. Gitu ya. Makasih, Pokoknya Coach. kamu acuannya ke situ aja deh. Kamu lihat yang si Okto itu. Nah, coba kamu bedakan tempatnya. Dia di pemerintahan rapat-rapat pimpinan, yang kamu di rapat-rapat di DPR. Oke? Oke. Makasih, Ada yang kenal nggak Coach. dengan Okto di sini? Kasih nomornya tuh dengan Sinta. Ya. Oke, dia sudah minggu ke-1. Kemarin dia sudah sudah melaporkan tentang kegiatan 1 yang dia buat. Yo, gitu. Dia laporkan ke saya sebagai coach-nya. Oke. Aduh, jam 12 sudah ya. Gimana ini? Arzak, kamu mau atau nanti? Rencana saya kan ada coaching dari jam 13.30 sampai jam 15. Istirahat dulu sholat asar. Rencana saya jam 4 nanti kita Zoom saja. Zoom bagi yang belum, tapi ya dalam suasana yang casual saja ya. Jangan yang resmi kayak gini maksudnya ya. Gimana? Ya? Ya, bagi yang belum kan Arzak, Ruben, Yusuf, 3 ceweknya, Nadia, Maharani, Yovika dengan habis ya? 6 ya? Ya, 3 ceweknya ada Maharani, Yovika, Nadia, cowoknya Arzak, Ruben dengan Yusuf. Kita lanjutkan jam 4 nanti saja ya. Oke ya? Setuju ya? Ya. Yang lain kalau mau ikut boleh saja, yang sudah kalau mau mendengar informasi ya. Oke. Tapi yang diutamakan yang belum 6 orang itu. Kalau yang 5 yang sudah pagi ini boleh kalau mau ikut ya. Mau ikut nimbrung gitu. Siapa tahu ada informasi atau misalnya supaya nanti bisa dapat gambar juga untuk yang kalian boleh ya. Nggak ikut juga enggak apa-apa ya. Oke, mungkin ada kesibukan juga enggak apa-apa. Oke, baik. Nah, saya akan sebelum saya tutup, saya akan memaparkan tentang format ya. Format kemarin belum dikasih ya kalian format rancangan ya? Belum ya? Belum, Coach. Ya, oke. Sekarang saya akan memaparkan sedikit tentang format rancangan. Nah, gitu ya. Jadi nanti format rancangan itu dibuat seperti ini. Ini judul. Nah, tapi ada ini baru halaman judul, nanti ada halaman cover. Covernya itu buat semenarik mungkin, seperti yang contoh yang tadi saya tengok tadi, ya. Buat semenarik mungkin judul covernya. Kemudian, nah judulnya tadi sama yang tadi yang simpel-simpel saja. Apa nama nama inovasinya? Di mana tempatnya gitu, ya. Oke. Kemudian setelah itu ini lembar persetujuannya. Ini coach dan mentor, nanti langsung tuliskan saja nama mentornya. Kemudian ini ada berita acara. Berita acara ini saya buat merah menyesuaikan dengan tanggalnya nanti ya. Saya enggak lihat jadwal tanggal berapa itu hari apa. Kemudian ini isi, nanti penguji kosongkan dulu. Panitia belum mengumumkan siapa yang akan jadi penguji di kelompok kita. Nanti kan satu kelompok satu penguji. Nanti pada saat seminar itu ada 8 penguji. Misalnya jadi angkatan 11 4, angkatan 12 4 di hari yang sama gitu. Ya, angkatan 13 14 besoknya 8 lagi 8 penguji ya. Oke, jadi belum tahu. Nah, ini isinya ya, halaman judul, lembar persetujuan, lembar berita acara, kata pengantar, daftar isi, daftar tabel dan daftar gambar. Nah, ini bab-babnya. Bab 1 ada pendahuluan, isinya latar belakang, tujuan, manfaat dan ruang lingkup. Bab 2 ada gambaran umum, ada profil organisasi, profil peserta. Intinya ada di sini. Ya. Intinya ada di sini, bukan kacamata intinya. Ya, intinya ini. Nah, rancangan aktualisasi. Ada identifikasi dan deskripsi isu, ada penetapan core isu, ada analisis penyebab core isu, gagasan kreatif core isu, ada metrik rancangan, metrik rekapitulasi rencana habituasi, kemudian metrik rencana jadwal kegiatan aktualisasi. Ya, kemudian bab 4-nya ada RABN, rencana aksi bela negara, ada nilai-nilai bela negara, paparkan dulu ada berapa nilai bela negara.
dengan indikator-indikatornya. Kemudian rencana aksi bela negara, ini yang metrik yang kamu buat di tugas agenda 1 tempo hari. Yang dengan Bu Dwi ya, tidak salah ya. Nah, ada tugas membuat tabel. Yang kemarin kita hari Sabtu yang ada yang menunjukkan itu siapa kemarin menunjukkan Ruben siapa ya? Atau si Yusuf siapa kemarin yang saya minta coba tunjukkan itu. Nah, itu ya. Nah, itu yang tabel itu. Daftar isi dan biodata penulis. Itu saja. Ini ada pedomannya, formatnya nanti dirubah dibentuk PDF menggunakan kertas A4, hurufnya Arial. Ya, ini jaraknya, ini nomor halamannya, kemudian nomorannya, kemudian ini ada perpustaka dan sebagainya ini. Ya, nah ini terakhir tadi cover rancangan aktualisasi dibuat semenarik mungkin dengan menggunakan format Canva. Ya, oke. Baik, sampai di sini ada pertanyaan tentang format rancangan. Bentar, saya kirim saja di kolom chat. Saya kirim di kolom chat. Izin Coach, mau nanya Silakan Coach. Yusuf. Untuk yang Zoom nanti jam 4, linknya tetap sama apa ada link lain Coach? Kayaknya link ini aja deh kita pakai. Siap Coach, makasih Coach. Nanti saya mau melapor ke manajer, melapor juga ke IT, ada kita data IT, Pak Labama, nanti sama Kepala Labama, saya mau pinjam link ini. Jadi kamu paling kalau misalnya saya telat, ini mungkin ya belum ke sholat asar mungkin kan itu kan mepet ke waktu sholat asar kan. Oke, nah itu. Nah buatlah seperti itu. Nah nanti tidak usah kamu semua dari Lebong kan. Nah coba kamu cari siapa saja yang bimbingan saya, baik golongan yang mau masuk atau dia tuh, nah tanyalah dengan dia, ya siapa. Kalau Pol PP kayaknya belum ada saya bimbing Pol PP ya. Belum ada yang Pol PP. Ada Coach, Rivaldo Coach. Oh Aldo ya, nah udah tanya Aldo aja nanti. Tanya rancangannya gimana, ya. Nah, nanti lihat, jadi bisa di situ jadi caranya buat analisis ini yang ke situ gitu ya. Oke, termasuk ada biodata peserta itu gimana cara penyampaiannya gitu ya. Kemudian tujuannya dibagi 2, tujuan umum dan tujuan khusus, manfaatnya dibagi manfaat bagi diri sendiri, bagi peserta, manfaat bagi organisasi, manfaat bagi masyarakat itu dibuat ya. Oke. Nah, silakan dibuat. Nanti untuk pertemuan berikutnya di RA2 saya minta kalian untuk menyampaikan draft rancangan aktualisasinya. Ya. Kalau bisa sampai ke metrik-metrik ini sudah diisi semua. Kayak metrik ini. Coba saya ambil contoh yang tadi yang siapa Okto ya. Oke, saya buka dulu mana tadi. Oke, atau saya ambil contoh yang lain deh, biar ada ini, biar ada variasinya. Nah, ya, jadi untuk metriknya, silakan itu aja. Saya tidak memaparkan atau memberikan pemetrik. Silakan kamu susun sendiri, ya. Oke, saya cari yang secara acak saja ya. Siapa yang kira-kira menurut saya, bukan menurut saya sih, saya acak saja. Kira-kira ini. Nah ini saya asal klik saja. Nah ini saya buka di Google Classroom, saya klik saja ini. Nah seperti ini. Ya, ini. Nah, jadi judulnya Pena Media, Sistem Pengelolaan dan Pelayanan Media. Ya, oke. Nah ini punya kawanmu Sinta, Sekretariat DPRD. Iya, Coach. Nah, iya ini sudah DPRD, 20 Agustin. Oke. Ya, nanti silakan tanya aja Sinta atau dengan Okto tadi boleh kalau yang sama dengan ini sama ini. Oke, dia Pranata Humas ya. Nah, jadi buatlah langsung kata pengantarnya seperti ini. Perhatikan ya kata pengantarnya, kemudian buat juga daftar isi, daftar tabel sehingga lengkap ya. Nanti saya akan lihat. Nah ini tujuannya dibagi 2, ada tujuan umum dan ada tujuan khusus. Manfaatnya dibagi 3 ya. Ada bagi peserta, bagi unit kerja, pada organisasi, dia banyak bagi stakeholder dan insan pers. Pokoknya dibagi. Nah ruang lingkupnya, ini ruang lingkupnya ya.
Ruang lingkupnya saya langsung ke, kalau ini kan sama. Ini Sinta bisa ngambil yang di sini. Profilnya kan sama di DPRD. Ya kan? Oke. Terus ya, nah ini yang bab 3-nya sama ya. Jadi dia identifikasi dan isu, identifikasi dulu. Ini namanya identifikasi isu, ya. Kemudian dari identifikasi baru satu-satu digambarkan. Ada 6, nah ini kan belum optim, ini isu kedua, ini isu ketiga, ya. Oke, bisa dibuat seperti ini atau buat seperti yang contoh Okto tadi bisa juga. Langsung saja cerita. Kemudian di sini ada penetapan core isu, dia pakai APKL dulu, ya. Kemudian dari situ dibuat USG. Dari USG terpilih ini, belum tersedia standar operasional pengelolaan dan pelayanan insan pers. Kemudian dari penyebabnya di sini, ini sebenarnya dari fishbone digambarkannya, ya. Nah ini fishbone, ini fishbone-nya digambarkannya, kemudian dipilih USG, ya. Di USG tidak semuanya, ini kan banyak nih 12, tidak 12 ini dicarikan gagasan kreatifnya, diamnya cuma 3. Yang jadi penyebab tertingginya ini belum tersedia pedoman, belum adanya kebijakan, pemahaman ASN itu belum masih terbatas. Maka dia gagasan kreatifnya dibuat 3 juga. Dari 1, 2, 3 ini di copy paste pindahkan ke sini. Nah, ternyata peringkat pertama adalah menyusun rencana pedoman baku pengelolaan insan pers. Inilah yang menjadi aktualisasinya, ya. Nah, pedoman baku pengelolaan insan pers itu dikasih nama ini, si Pena Media, Sistem Pengelolaan dan Pelayanan Media. Di sekretariat ini ada judulnya, maka inilah yang jadi judulnya. Oke, nah kemudian saya akan memberikan tentang metrik. Nah untuk metrik nanti buat kegiatan, buat tahapan, outputnya. Kemudian di sini ada penerapan daripada nilai-nilai, ya, penerapan daripada nilai. Cara menggambarkannya gini, nih cara menggambarkannya, ya, nggak bisa diperbesar ya. Nah ini, maka kamu bercerita. Misalnya sesi pelayanan, saya akan menggali arah dan kebutuhan pimpinan, saya akan menyusun jadwal. Nah ini, jadi ini bercerita yang di keterkaitan ini, ya. Oke, nanti setelah itu buat rekap berapa banyak nilai yang akan diterapkan. Nah ini namanya rekap tadi. Jadi yang C20 ini rencananya akan menerapkan 63 nilai, ya. 63 nilai itu, nah ini yang kurang tadi, ini saran saya kemarin itu, misalnya di kegiatan terakhir saja, kolaborasi ini satu-satu semua ya, kolaboratif ini. Oh di sini kegiatan 6, ini ya, pelayanan 2, akuntabel 3. Nah kata saya kemarin, coba dicetak tebal, jadi tahu ini nilai apa yang diterapkan, gitu ya. Nah kegiatan 5, mana kegiatan terakhir tadi, evaluasi. Nah ini kan saya akan menggunakan hasil evaluasi sebagai dasar perbaikan untuk pelayanan yang lebih baik dan berkualitas. Nah, ini yang mana, nilai apa ini? Yang menentukan nilainya yang mana ini? Nah, itu yang kata saya ditebalkan. Misalnya ini, akuntabel, saya akan menyusun hasil evaluasi laporan secara sistematis, objektif, dapat dipertanggungjawabkan. Ya, artinya 3. Ada laporan yang sistematis, objektif, dan dapat dipertanggungjawabkan. Itu cetak tebal, kata saya kemarin. Sehingga memudahkan menghitungkan ini. Nah, kan benar kan 3 dibuatnya kan? Nih 3 kan? Tapi tidak dicetak tebalnya, dicetak tebal bagusnya. Gitu. Setelah itu buat jadwal yang lengkap seperti ini. Jadwalnya lengkap per kegiatan, per tahapan, dan per hari. Jadi misalnya dia mulai kan sini. Ya tanggal 3, tanggal 4 ini kegiatannya 2 nih, koordinasi awal, penyusunan rencana. Ini bisa berubah di laporan nanti, ya. Oke, buat yang model seperti ini. Jadi dari tanggal 3 Juni sampai 13 Juli rencananya itu. Dengan kegiatannya ini diambil dari metrik tadi, ya, baru susun jadwal kapan pelaksanaannya. Setelah itu, ini juga jangan lupa dikasih keterangan warnanya apa, merah apa, coklat ini artinya apa. Nah ini kan merah tanggal merah hari Minggu, coklat kegiatan ini yang abu-abu hari Sabtu katanya, ya. Kasih kode supaya tahu, dan ini rencana bela negaranya. Ini penjelasan dari nilai-nilainya, ada berapa nilai itu, dan ini metrik yang dibuat nih, ya. Nih metriknya sama yang dibuat, yang kemarin dikasih Ibu Dwi sama, cuma parameter saja dibuang, terakhir bukti saja, ya. Oke, kemudian ini ada daftar pustakanya, dan ini ada biodata penulisnya. Nah, biodata penulisnya seperti saja, ada foto sebelahnya, fotonya boleh yang resmi, boleh yang foto santai juga, tidak apa-apa, ya, tidak harus yang resmi juga. Tidak ada foto di sini. Nah, selesai terakhir, ya. Oke, gitu ya. Baik, sebelum saya tutup ada pertanyaan, silakan.
Ya. Izin coach. Diki nanti silakan tanya Okta. Okta inspektorat kan? Ya, siap coach. Oke Siap ya. coach. Ya, siap coach. Ini Pokoknya coach. yang kamu sama, yang bimbingan coach, yang uniknya sama, kalau dia nggak ngajari laporkan dengan coach ya. Siap coach. Siap. Ya, biar dijewer kupingnya. Silakan Diki. Siap coach. Ini Diki baru dapat informasi kemarin kan coach. Mentor Diki itu per 1 Juli dia sudah pensiun coach. Itu gimana coach untuk perubahan mentor nanti coach? Terima kasih coach. Per 1 Juli mentor. Ganti. Nah, artinya mentor yang akan kamu pakai itu, yang mentor kamu itu mentor yang lama, cuma sampai 30 Juni. 1 Juli ganti mentor. Siap coach. Irbannya Jadi mentor, Irban mentornya. ya, Irban coach. Siap ya, coach. artinya kamu ada 2 mentornya. Nanti mentor yang hadir itu mentor Irban baru sudah. Oh, siap coach. Iya coach. Jadi mentor yang itu nanti kan ada di jadwal kegiatan kan. Iya. Pokoknya di bawah tanggal 1 Juli itu kamu komunikasinya dengan mentor yang bakal kesini tuh, evidennya itu. Ya. Untuk Oke, foto coach. bisa tetap mentor yang lama, yang Irban yang sekarang. Gitu. Oke, coach. Ya, oke. Makasih, coach. Oke. Ada lagi pertanyaan? Oke, baik, kalau tidak ada, saya rasa cukup pertemuan kita. Terima kasih atas partisipasinya. Ya, mohon maaf ada kesalahan dan kekeliruan. Bagi yang belum, insya Allah nanti kita akan ketemu di jam 4 sore ya. Oke. Baik, terima kasih juga pada Pak Zairon selaku pengamat kelas atas kesempatannya. Pembimbingan R1 hari ini saya tutup dengan ucapan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, izin live ya. Ya Pak.